teman-teman, balik lagi bersama saya Dian Safitri di investingmom.id. Nah teman-teman, tadi sudah membahas mengenai zero sum budgeting, bahwa sebetulnya sih secara aturan tidak ada persentase-persentase yang saklek ya. Hanya saja ada dua saja, tabungan minimal 10% dan cicilan maksimal 35%. Nah, dikutip dari Instagram Mbak Prita Gozi dan juga Zafinance, ada 3 metode yang bisa diimplementasikan untuk berbagai struktur pendapatan. Nah, namun di sini saya coba modifikasi sedikit, walaupun memang saya merujuk ke sana. Nah, salah satunya yaitu budget metode komitmen. Di sini untuk teman-teman first jobber, di mana mungkin struktur gajinya belum terlalu besar tapi tidak apa-apa, saya encourage kalau misalkan teman-teman masih berada di stage ini untuk segera meningkatkan kapabilitas dan juga pengembangan karir agar pemasukannya bisa bertambah seiring dengan pengembangan karirnya teman-teman. Dari sini sebetulnya tidak banyak yang perlu diperhatikan, hanya saja tetap menabung minimal 10%. Kalau bisa lebih dari itu bagus, misalnya 25% untuk tabungan, itu jauh lebih bagus seperti itu. Kemudian sisanya untuk biaya hidup. Jadi sederhana sekali, hanya dibagi dua. Nah, sebagai contoh pada slide ini, misalnya target tabungan adalah 25%, sehingga operasional termasuk makan, kosan, transport, dan juga misalnya harus kirim ke orang tua sebesar 75%. Nah, ini adalah tipe budget yang kedua, yaitu metode simple. Di sini saya ada balik karena porsi saving saya di sini di set 30%. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin baru berkeluarga namun belum punya anak, di mana penghasilan teman-teman sudah double income, dalam artian sudah gabungan dengan pasangan tetapi belum mempunyai banyak tanggungan. Nah, saya encourage kalau misalnya teman-teman berada di stage ini, ayo perbanyak nabung untuk bisa mengumpulkan DP rumah dan hindari sekali cicilan, baik itu untuk metode simple yang tadi masih first jobber dan juga di sini belum ada tanggungan. Sebaiknya hindari hutang dan juga cicilan. Cicilan akan muncul apabila memang teman-teman memang menyicil KPR ataupun rumah, karena kan memang itu akan menjadi aset dan nilainya akan tinggi atau meningkat terus. Nah, di sini karena memang sudah ada peningkatan karir, jadi harapannya ketika penghasilan bertambah, meningkat, maka porsi saving pun ikut meningkat. Di sini pun teman-teman sebetulnya masih punya kok playing 20%, seperti itu. Nah, teman-teman, kalaupun memang di sini muncul cicilannya jangan sampai terlalu besar. Tetap dijaga di 30% maksimal. Seperti itu. Jadi perbanyaklah tabungan di sini supaya apa? Supaya teman-teman bisa segera mencapai tujuan keuangan, yaitu dana darurat dan juga memiliki rumah pertama. Ini adalah contoh budget untuk metode complete. Kenapa disebut complete? Karena memang mungkin teman-teman di sini sudah punya tanggungan, kemudian juga sudah punya cicilan rumah, sehingga komposisinya juga sangat lengkap gitu kan. Masih bisa nabung dan juga investasi. Nabung itu adalah untuk tujuan jangka pendek dan juga dana darurat, jadi porsinya memang di tabungan. Kemudian investasi untuk tujuan jangka panjang seperti dana pensiun dan dana pendidikan anak lebih lanjut. Operasional kalau bisa tetap dijaga, cicilan juga tetap dijaga di maksimal 30%. Kalau misalnya teman-teman udah nggak punya cicilan, ini bagus banget, dimana artinya teman-teman mungkin bisa menambah pos operasional sedikit dan sisanya untuk tabungan. Jadi akan sangat lebih bagus kalau misalkan cicilannya udah nggak ada, udah kosong, sehingga 30% cicilan ini bisa dijadikan tabungan, sehingga teman-teman bisa menetapkan target misalnya 50% dari pemasukan untuk menabung, seperti itu. Nah, ini tipe jenis budgeting yang berdasarkan goal tertentu.
Contohnya, misalnya teman-teman pengen memperbesar tabungan. Di sini teman-teman belum punya cicilan, tapi tabungannya pengen digedein. Misalnya pengen DP rumah tadi. Jadi operasionalnya tetap ditekan 40%, tapi masih bisa seneng-seneng 20%. Habis itu nabung yang 40%, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini juga proses budgeting yang customize, jadi misalnya teman-teman punya tujuan untuk bisa melunasi KPR cepat-cepat gitu kan, sehingga porsi untuk pelunasan utang dan juga utangnya diperbesar. Contohnya misalnya KPR-nya 35%, tapi saya pengen nyicil lebih banyak agar supaya bisa cepat lunas, jadinya sekitar 45%. Ini pun bisa ya, tetap ya, asalkan masih bisa nabung, operasionalnya ditekan, dan kita masih punya hahaha untuk di pribadi, hobi dan juga hiburan.